Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Allah hidup, Raja segala raja. Kita percaya sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak akan takut. Amin saudara. Mari sama-sama saya mengajak jemaat Tuhan sama-sama menyembah Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Jadi saya mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap pribadi, setiap keluarga jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada pagi ini saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab kitab Mazmur 128 ayat 1 hingga 6. Berkat atas rumah tangga. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah
akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenung, kami mau membaca dan belajar bersama-sama, menyelidiki firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah tidak layak untuk membaca, untuk melakukan firman-Mu, tetapi Engkau Allah yang melayakkan kami, karena Engkau telah mengampuni, Engkau telah membebaskan kami dan menyuci dan menguduskan kami, sehingga kami layak untuk bersama-sama belajar daripada firman-Mu yang penuh kekudusan dan yang suci. Pada saat ini Tuhan Yesus, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, urapilah hamba Tuhan, berkatilah hamba Bapa, jadikan hamba saluran berkat bagi semua kami, bahkan bagi semua jemaat Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Lebih lagi firman-Mu ini Tuhan akan terus bertumbuh dan terus berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Pemazmur ini ada ditulis oleh seorang yaitu Daud, yang dimana dia menulis mazmur kepada Tuhan dan juga menyatakan bahwa setiap berkat, setiap keluarga diberkati, setiap berkat yang datang daripada Tuhan akan turun ke dalam semua keluarga, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh telah membuka ruang hidupnya dan memanggil dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan ini dan terus mengubah kehidupan kita menjadi, setiap pribadi kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti mana Pemazmur Daud mengatakan di dalam ayat firman Tuhan ini adalah mengatakan, dari ayat yang pertama saya akan membaca sedikit persikit untuk kita, yaitu mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan tindakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidupnya hendak ingin diberkati dan ingin sentiasa bersukacita di dalam hidupnya, seperti mana ayat yang pertama mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, kita takut kepada Tuhan dan kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Jadi apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita akan diberkati dimulai dengan hati kita yang sesungguhnya kita sudah letakkan Tuhan di dalam hati kita dan utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi salah satu topik yang saya mau kongsikan akan untuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan keluarga. Bersama keluarga melayani Tuhan, ataupun melayani Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. Jadi sebagai tema dia mengatakan keluarga yang baik. Jadi bagaimanakah keluarga yang baik yang saya ingin nyatakan di dalam perkongsian saya pada hari ini?
jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ada 4 contoh keluarga yang baik yang saya petik daripada firman Tuhan. Saya baca pada firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu yaitu Abraham. Yang pertama Abraham, yang kedua Ayub, yang ketiga Lois, dan yang keempat Yakub. Yang pertama dalam Kejadian pasal 18 ayat 19, yang kedua dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 20, yang ketiga dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, dan yang keempat Kejadian 53 ayat 21 dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada keluarga yang baik selain keluarga yang berpusatkan Kristus, ya, dan mengandalkan Tuhan, mencintai kebenaran dan membenci kejahatan, hidup di dalam kasih, memelihara kesetiaan, dan memilih beribadah kepada Allah yang benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 5 perkara yang saya mau kongsikan untuk kita, yaitu berkenaan dengan bagaimana keluarga yang baik yang saya nyatakan melalui perkongsian pada hari ini. Yang pertama, yaitu keluarga yang baik berbakti bersama-sama kepada Allah. Keluarga yang baik bersama-sama berbakti kepada Allah, yaitu seperti mana Rasul Paulus membentuk, dan Rasul Paulus telah mendidik dan membina satu kelompok, ya, supaya keluarga-keluarga yang ada di Korintus, supaya mereka memiliki kelompok-kelompok tertentu, supaya mereka siapa yang setia, siapa yang taat melakukannya dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang dikatakan seperti keluarga yang sentiasa berbakti bersama-sama kepada Allah. Salah satunya ialah seperti mana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 19 mengatakan, salam peringatan dan berkat penutup, yaitu keluarga Aquila dan Priska, dan mereka senantiasa membuka rumah mereka sebagai tempat berkumpulnya orang-orang kudus. Inilah salah satu keluarga yang baik yang saya ingin nyatakan kepada kita, yang sentiasa bersama-sama mengadakan, sentiasa berbakti sama-sama kepada Tuhan. Mereka mengadakan ibadah mereka, di mana mereka sama-sama menasihati, mendorong satu dengan yang lain. Ya. Jadi yang kedua, saudara saya kasih dalam Tuhan, yaitu keluarga yang baik yang kedua diajar dari firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 9 hingga 10 kita dapat belajar bagaimana supaya kita jangan melupakan firman Tuhan. Tuhan memanggil Nabi Musa, dan Tuhan memberikan kepada Nabi Musa firman ataupun ke-10 firman ataupun hukum yang harus mereka taati dalam kehidupan mereka sebelum ke-10 hukum itu diturunkan dan diberikan kepada Musa. Inilah salah satu yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Musa supaya dia mengajarkan mereka melalui firman Tuhan, ya, dia memberitahu dan ajarkan kepada anak-anak, cucu dan cicit mereka tentang firman Tuhan, tentang takut akan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka sentiasa hidup di dalam Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kehidupan mereka akan sentiasa memiliki kekalahan, bahkan sentiasa menyerah. Jadi inilah salah satu tujuannya yang Tuhan berikan kepada salah seorang pemimpin orang Israel pada masa itu, yaitu Nabi Musa. Bagaimana Tuhan juga berfirman kepada Nabi Musa supaya, karena Nabi Musa ini sangat dekat dengan Tuhan, ya, dia menjadikan dan semua orang Israel itu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, inilah salah satunya keluarga yang pada suatu ketika pada dahulu, yang mereka inilah yang sentiasa berhadapan dengan berbagai yang terjadi dalam kehidupan mereka, tantangan yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, jadi salah satu kekuatan mereka dan salah satu
jalan mereka bagi mereka adalah firman Tuhan yang mengajar mereka agar mereka hidup menuruti kehendak Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka juga tidak dapat disesatkan, supaya mereka juga tidak dapat tidak jauh daripada Tuhan, tidak mudah menyerah walaupun perjalanan hidup mereka sangatlah mencabar, tetapi mereka tetap memiliki jalan karena mereka memiliki kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Ya, kita harus dengan tekun mengingat pekerjaan Allah yang lampau dalam hidup kita dan tetap tinggal dalam firman-Nya, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, sehingga kasih Allah dan hal-hal rohani tidak akan berkekurangan dalam hati dan dalam hidup kita. Ya, mengabaikan hal ini dapat mengakibatkan kehancuran rohani yang menyedihkan bagi kita, anak-anak, cucu, dan cicit kita, yaitu apabila kita mengabaikan ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti itulah yang firman Tuhan kata dalam ayat yang dalam Mazmur 128 ini tadi, yaitu berkat Tuhan akan turun atas keluarga, atas rumah tangga kita apabila kita takut sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi banyak hal yang kita belajar dalam takut akan Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Beberapa hal setia, kita taat, dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita. Ya, meskipun kita merasa kita sebagai insan yang biasa, insan yang kosong, insan yang tidak memiliki kekuatan dalaman, dan kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya jalan penyelesaian dalam segala perkara untuk setiap diri kita. Jadi bahkan untuk keluarga kita. Marilah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap taat, tekun, gigih kepada Allah dan kepada hukum-hukumnya. Karena inilah yang diperlukan supaya kita dapat menyalurkan warisan rohani kepada anak-anak kita, bukan kepada cucu dan kepada generasi yang seterusnya. Kita perlu memegang teguh kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak ada akhirnya. Firman Tuhan iya dan amin. Sekalipun bumi ini akan ditenggelami, sekalipun bumi ini akan hancur, tetapi firman Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana keluarga yang baik, keluarga yang sama-sama melayani Tuhan dalam kehidupan ini, yaitu yang ketiga, keluarga yang hidup dalam kesabaran dan persekutuan. Ya, secara keseluruhannya keluarga yang hidup dalam kesabaran dan persekutuan, dan juga ditujukan kepada pribadi, kepada diri kita, setiap diri kita masing-masing. Kita hidup penuh dengan kesabaran dan harus ada persekutuan sesama, baik keluarga, sahabat-sahabat kita seiman di dalam Tuhan. Dan dalam Kejadian 50 ayat 17 dan 21 juga kita boleh baca di dalam kejadian ini, yaitu menceritakan tentang peristiwa yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf walaupun dia pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya, ya, dia pernah dibuang dalam lubang dan dia pernah dijual kepada orang yang daripada yang lain suku dan yang lain tempat yang sangat jauh, sehingga dia tidak mengenal siapa, sehingga dia tidak mengingati siapa keluarganya, tetapi dia masih ingat siapa. Walaupun itu terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia tetap memiliki kesabaran dalam kehidupannya. Betapa perihnya saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau bagi kita yang akan mengalami hal ini dalam kehidupan kita, pernah dibuang oleh keluarga kita seperti Yusuf ini, tetapi dia tetap percaya, dan dia salah seorang yang memiliki kesabaran terhadap saudara-saudaranya, yang walaupun dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap menerima mereka sebelum ayah ataupun sebelum bapak mereka meninggal. Setelah bapak mereka meninggal dan ada beberapa adik-beradiknya, mereka merancang dan mereka berbincang, ya, apa yang harus mereka katakan kepada Yusuf sebelum mereka
bertemu dengan Yusuf, karena Yusuf sudah diangkat menjadi seorang yang seorang yang memiliki kehidupan, yaitu waris raja, ya. Tetapi mereka datang kepada Yusuf dalam masa yang sama. Mereka datang kepada dia dan meminta maaf. Mereka berbincang supaya mereka mengatakan dalam curiga yang mereka alami dalam perbincangan mereka, juga mereka mencurigai bahwa Yusuf akan berdendam, akan berendam terhadap mereka dan membalas apa yang mereka telah buat. Ternyata saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sebalik apa yang dia katakan, malah apa yang dia katakan adalah dia menghibur saudara-saudaranya. Dia menerima mereka dengan tangisan, dia menerima mereka walaupun mereka berlutut di hadapan dia, mengangkat mereka untuk berdiri, menyatakan itulah salah satunya dia adalah seorang yang memiliki kesabaran dan ingin memiliki persekutuan bersama dengan keluarganya kembali. Malah apa yang dia lakukan, dia juga akan sanggup menanggung keluarga dan anak-anak mereka untuk hari-hari yang seterusnya. Itu yang dia lakukan terhadap mereka. Dan demikian juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, bagaimanapun orang lain akan berusaha menjatuhkan dan melakukan kejahatan terhadap kita, membenci kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, walaupun kita tidak dapat menerima hal itu terjadi dalam kehidupan kita, seperti mana juga firman Tuhan mengatakan, praktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tetaplah kita menerima satu dengan yang lain, walaupun dengan rasa yang begitu sakit untuk menerima satu dengan yang lain yang pernah menyakiti kita, saudara saya kasih dalam Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan supaya kita mengampuni kesalahan mereka. Itulah yang kita lakukan. Kita harus menjadi berkat bagi mereka kembali, supaya mereka tahu bahwa kasih Allah yang turun daripada surga itu datang dalam hidup kita, benar-benar telah ada dalam kehidupan kita, dan kita juga salurkan kasih itu kepada mereka yang pernah berbuat jahat kepada kita, baik yang pernah menikam kata-kata yang tidak baik terhadap kita, yang pernah membuat kita tersinggung, yang pernah membuat kita tidak mau lagi untuk berkenalan dengan orang itu. Tetapi itulah lumrah kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ampunilah mereka, terimalah mereka, lupakanlah segala kesalahan mereka dalam kehidupan kita. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk melupakan sesuatu yang orang pernah lakukan terhadap kita, keluarga kita, baik saudara, sahabat, teman-teman kita, dimanapun kita berada, memanglah susah, memang payah untuk kita lupakan. Tapi salah satunya kita mengampuni mereka, karena Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Maka hal melupakan itu urusan kita dengan pribadi kita, dengan orang tersebut, dan dengan Tuhan. Jadi yang keempat, yang terakhir, bagaimana keluarga yang hidupnya tetap melayani Tuhan dan tetap hidupnya sentiasa baik, yaitu keluarga yang hidup kerukunan. Hidup kerukunan di dalam Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, di sana dia menyatakan, yaitu melukiskan bagaimana community ataupun komunitas persaudaraan kasih tersebut, ya, persaudaraan kasih tersebut menyenangkan hati Allah, sehingga dia mencurahkan berkatnya yang melimpah dalam kehidupan kita, seperti minyak urapan yang melimpah dan turun atas diri Harun. Demikian berkat yang melimpah itu akan dialami anak-anak Tuhan. Jika kita sentiasa memiliki komunitas persaudaraan ini, kita memelihara komunitas persaudaraan ini, yaitu kasih dalam persaudaraan ini dalam kehidupan kita, ya, sebab itu juga dalam firman Tuhan juga menyentuh satu hal kepada kita, ya. Jangan kita mengatakan kita mengasihi orang lain, tetapi hati kita tidak mengasihi. Kedua bukit itu terpisah jauh secara
geografis. Maka kelimpahan berkat ini secara ajaib akan menyeberang dari komunitas umat Tuhan kepada sesama yang di luar komunitas itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang sudah memiliki kasih ini dalam kehidupan kita, kita mau supaya orang lain juga mengenal Tuhan melalui tindakan kita. Tindakan kita itu akan membuat orang lain akan percaya kepada Tuhan. Inilah salah satu firman Tuhan yang mengasuh kita, yang memberikan satu jalan kepada kita supaya kita hidup di dalam supaya kita hidup saling mengasihi dalam hidup kita. Jadi keluarga yang baik di mana mereka saling mengasihi dan saling mengisi, saling dalam segala keperluan, saling mengampuni, saling menerima dan saling bersekutu dengan Kristus. Inilah kehidupan keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan. Karena apa juga saudara saya kasih dalam Tuhan, karena apa kita harus melayani bersama? Salah satunya adalah karena kita dipanggil bukan cuma untuk menerima berkat daripada firman Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang, bahkan bagi seluruh dunia ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.